warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Alhamdulillah, semuanya Sehat. Oke, sebelum materi kita hari ini, pertemuan kali ini, coba dipimpin ketuanya untuk berdoa sebelum belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma nusyida umurana wa izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rabbal Alamin. Ya, kali ini untuk pembelajaran pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi terkait program P5 PPRA. P5 PPRA ini adalah program untuk setiap sekolah melalui kurikulum merdeka, maka P5 PPRA ini harus dijalankan. Untuk kali ini program dari Ibu adalah anti bullying atau stop bullying di pondok pesantren. Penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin P5 PPRA tidak terjadi di lembaga pondok pesantren. Kalau terlihat di sekitar kita ada bullying, kita sudah mulai mencegahnya. Jangan sampai itu berat. Tujuan pembelajaran profil pelajar Pancasilanya adalah terbiasa memahami bersamaan dengan orang lain. Biasa kita kalau ada perbedaan itu kita terima, membiasakan itu, dan mampu menghargai adanya perbedaan dengan mengutamakan kemanusiaan. Terbiasa memahami perasaan dan sudut pandang orang lain ataupun kelompok lain. Kalau kita disakiti, rasanya di hati kita bagaimana? Sakit. Maka jangan menyakiti orang lain kalau tidak mau. Itu harus kita ciptakan. Tujuan profil pelajar Rahmatan lil Alamin adalah memahami pentingnya bersikap, berperilaku, mencerminkan akhlak mulia yang baik terhadap diri sendiri, orang lain, dan terhadap alam, serta peduli untuk merawat lingkungan sekitar dengan berdasarkan kearifan lokal dan ajaran agama. Menindas, menyakiti, membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain tidak enak. Akhirnya kalau di pondok pesantren bisa anak tersebut jadi gara-gara ada bullying. Boleh bullying itu diambil pakaiannya kalau jadi santri. Barangnya sering kali hilang, itu juga bully. Diejek, mengejek nama orang tua, itu juga Jadi segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja ya, dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan menyakiti, dilakukan secara terus-menerus di lembaga pondok pesantren yang kehidupan mereka intens di dalam bertemunya. Ini kan intens ini. Setiap hari ketemu 24 jam dalam satu asrama. Dia lebih kuat. Biasanya anak yang melakukan bully yang lebih kuat ini adalah punya teman banyak atau disebut geng, ya, ada gengnya, sehingga menyakiti yang lemah. Biasanya yang lemah inilah yang ditindas. Lemah dari fisiknya,
biasanya dilihat tidak menyenangkan, atau dilihat secara kadang ada yang secara ekonomi dibulinya. Jadi berbagai faktor ya. Orang membuli itu banyak faktornya. Kadang ada yang gara-gara kulitnya hitam, ada yang gara-gara nggak cantik, ada yang gara-gara ekonomi orang tuanya rendah. Intas kita sering ketemu, namanya intas itu kita ketemunya itu lebih banyak. Namanya tinggal dalam satu asrama. Bisa senggolan badan itu kalau kita lagi sensitif itu bisa menyakiti orang lain. Karena kehidupan kita 24 jam. Karena kalian disebut sebagai santri. Berupa apa sih? Bully itu berupa apa? Contohnya bully itu kalau yang sering ada di sekitaran kita lah, itu berupa apa? Ejek, mengejek-ejek gitu. Kamu itu jorok kali, kamu kecil kali sih. Kamu kecil kan siapa? Kamu kecil sekali, itu juga bully. Apalagi orang yang dibilang itu langsung masuk ke hati, sakit hatinya, itu bully-nya sudah masuk ke dalam jiwanya orang tersebut. Bahkan kadang itu sampai tidak terlupakan di bawah seumur hidup. Itu bully. Berupa satu umpatan meledek membentak. Biasanya yang melakukan adalah orang yang di atasnya, membentak, menyuruh terus menerus, itu juga akhirnya disebut bully. Karena yang disuruh tidak mau, itu disebut bully. Waktu membuat label-label yang negatif. Bapak kamu tuh namanya kok itu? Nama itu lo kayak gini, itu lo begini. Nah, itu kan memberi label. Ya sudah, mau bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, kan gak ada urusan dengan kita. Tapi yang namanya bully, ada saja yang dicari. Ada bahan untuk mengejek orang lain, untuk menyakiti orang lain itu ada saja bahannya. Itu namanya bully. Bentuknya label-label memberikan nama negatif kepada orang lain. Itu bullying. Pelakunya bisa teman sejawat, bisa kakak kelas, bisa adik kelas. Itu pelakunya. Dan itu sering kita temukan karena kita 24 jam tinggal bersama di asrama. Bagaimana dampak adanya bullying? Dampaknya bagi anak yang dirundung itu bagaimana? Akan terjadi apa? Satu, ini bentuknya yang secara nyata yang bisa dilihat, cacat fisik ada. Biasanya kalau seperti itu bullying yang dilakukan oleh para santri putra, anak putra, enggaklah di pondok pesantren atau di lembaga lain yang umum, itu juga ditemukan. Biasanya kalau anak laki-laki itu adu fisik, tendang perutnya, nanti sakit, ditendang matanya, nanti jadi lebam, pukul, ada alat apa di situ, gunakan, dipukul, terjadi bullying. Kalau yang melakukan anak putra, ini yang sering terjadi, cacat fisik. Saya nggak kuat gara-gara apa? Banyak faktornya. Gara-gara nanti ya dibully dalam bentuk fisik, ada yang ambil barangnya diambil terus, hilang terus. Ada yang diejek secara fisiknya, yang kulitnya hitam, yang anaknya orang gak mampu, macam-macam. Memang orang mau menyakiti itu faktor sebabnya banyak untuk melakukan bully itu. Ada saja caranya yang dibuat. Berikutnya, tidak mau bergaul atau trauma. Nggak mau dia, kok bergaul lagi, jangan-jangan saya nanti, jangan-jangan kalau sama itu nanti saya trauma. Akhirnya seperti mendekati seperti stres karena akibat dari adanya bullying, akibat adanya dia itu dikucilkan, disakiti di lembaga pondok pesantren, di lembaga umum pun ada seperti itu. Agar tidak terjadi bullying, dibutuhkan jiwa raga yang kuat untuk menghadapi adanya bullying. Itu materi terkait dengan pengenalan adanya bullying. Apa itu bullying? Siapa pelakunya? Bagaimana dampaknya? Terkait dengan bullying di lembaga pondok pesantren. Untuk berikutnya
selanjutnya dalam pembelajaran kita kali ini adalah kontekstual terhadap adanya bullying. Di sini Ibu lebih kepada studi kasus terhadap kejadian bullying di lembaga pondok pesantren. Maka akan Ibu putarkan sebuah video terkait dengan bullying yang terjadi di lembaga pondok pesantren. Memang di sini tidak disebutkan untuk merahasiakan pondok pesantren mana yang melakukan bullying. Beredar video memperlihatkan seorang remaja yang menderita luka memar di beberapa bagian tubuh dan wajahnya. Video itu dibagikan beberapa akun Instagram, salah satunya Instagram @memomedsos. Dalam keterangan unggahan, remaja laki-laki itu adalah seorang santri di salah satu pondok pesantren. Dalam video, nampak seorang remaja laki-laki memakai peci atau penutup kepala khas bagi umat Islam. Ia juga mengenakan sarung dan kaos berwarna biru. Melihat kondisi mata sebelah kanan remaja itu memar dan bengkak. Mendengar suara ibu-ibu bertanya terkait kondisi yang dialami remaja itu. Remaja itu mengatakan matanya terasa sakit karena ditendang oleh temannya di area punggung 1 kali dan area wajah 2 kali oleh temannya, hingga mengalami memar berwarna ungu di tangan. Saat ditanyai apakah remaja itu sudah melaporkan kejadian yang dialami ke orang tuanya atau belum, remaja itu mengatakan belum melaporkan hal tersebut dengan alasan takut. Bahkan remaja itu diancam kakak dari teman yang memukulnya untuk memberitahukan kejadian yang dia alami. Selain mengalami luka memar, remaja itu juga mengaku mengeluarkan darah dari hidung setelah ditendang. Ibu-ibu itu kemudian menanyai nama pesantren serta identitas remaja tersebut. Sontak kejadian ini pun menuai kritikan dari warganet yang mengecam aksi bullying tersebut. Lembaga pondok pesantren berarti berakibat fisik, cacat fisiknya jadi sakit tubuhnya. Dari video yang dipaparkan tadi, buat catatan kecil kalian, dampak dari bullying dalam video tadi bagaimana? Tulis 5 menit saja. Dampak adanya bullying dalam video tersebut: sakit, tidak berani memberitahu kepada orang lain, seperti itu. Itu pendapat kalian bagaimana? Silakan. Hari ini itu materi kita. Silakan sebelum ditutup materinya dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa selesai belajar. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana wa fadluhu ilaina innal hajatila wa la tansana ya rabbal alamin. Yang akan datang untuk hari ini berkumpul di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Sehat semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Salsa Laisa. Kemarin juga tidak hadir, ini tidak hadir. Kenapa tidak hadirnya? Sakit. Di asrama sudah kasih obat? Sudah. 2 hari ya dia tidak masuk? Iya. Salsa Laisa, yang lainnya sehat. Alhamdulillah yang lainnya sehat. Ketua kelas tolong dipimpin doa sebelum belajar.
ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Ya, hari ini adalah pertemuan kedua untuk materi P5 PPRA. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tentang bullying di pondok pesantren. Bully yang terjadi di lembaga pondok pesantren adalah pertemuan pertama di hari pertama untuk materi P5 PPRA. Untuk kali ini pertemuan yang kedua yaitu kita akan membahas alur berikutnya, yaitu tindakan aksi dari adanya bullying di pondok pesantren. Tindakan aksi di sini Ibu akan meminta kalian ada kegiatan kreatif agar lebih paham terkait dengan adanya bullying. Jadi tidak hanya menerima materi dari Ibu, kalian juga akan buat salah satu kegiatan bagi siswa adanya bullying. Maka di sini Ibu minta setiap kelompok untuk bisa membuat pantun terkait adanya bullying. Pantun terkait adanya bullying dari materi kemarin yang sudah disampaikan. Itu bisa dibuat pantun. Lembaran kertasnya boleh dituliskan di situ pantunnya. Ya, boleh puisi, boleh pantun berarti. Oke, boleh puisi, boleh pantun. Kalau sepakat yang puisi berarti puisi. Silakan. Nih. Uti. Ya, silakan. 10 menit untuk membuat puisi. Silakan 10 menit. Boleh ditambah-tambah. Tulis kelompoknya juga boleh di situ. Kelompoknya dari Distiana. Untuk membaca puisi hasil dari kelompoknya. Silakan. Sini, Disti. Keras suaranya. Karya bullying. Oh, si perundung, kau pikir itu lucu? Membuat orang lain merasa kecil, membuat mereka merasa tak berharga. Kata-katamu seperti belati, membelah jauh ke dalam jiwa mereka, meninggalkan luka yang bertahan seumur hidup saat mereka berjuang untuk menjadi jauh. Kau mengejek dan meremehkan dan tertawa saat penderitaan mereka. Tapi sebenarnya si perundung, engkau yang gila. Hatimu kosong, penuh dengan kemarahan dan kebencian. Namun cinta dan kasih sayang adalah seharusnya yang kita rayakan. Jadi mari kita berdiri bersama dan melawan si perundung. Karena dengan begitu kita menemukan kedamaian dan harmoni. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada si perundung adalah pelaku bullying. Oke, berikutnya kelompok 2 berikutnya disampaikan oleh Jevani. Suaranya yang keras. Hai penggaul.
mengganggu karya aku. Kenapa kamu membuatku menangis, lalu menertawakanku seperti itu? Apakah itu membuatmu semakin baik dengan membuatku merasa buruk? Hai pengganggu, apakah seorang sudah menyakitimu, membuat kamu harga dirimu rendah, lalu kamu melampiaskannya kepadaku? Karena itu membuatmu merasa tinggi. Aku yakin kamu takut dan sendirian. Jika kamu lihat ke dalam mataku, kamu akan melihatnya. Hai pengganggu, kamu sangat mirip denganku. Ya, beri aplaus pada teman kalian. Oke, kegiatan berikutnya dari kegiatan aksi kita adalah membuat poster. Alatnya sudah siap? Siap. Sudah siap. Biar semangat sebelum kita ada pembuatan poster. Tapo bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying, bullying, no. Saya teman, yes. Semangat ya. Oke, tetap semangat pembelajarannya. Kerjakan dari pembuatan poster tersebut. Lakukan pekerjaannya. Silakan. Belajar dulu. Yang masih harus pertebal, silakan pertebal. Atau mau dikasih gini? Kalau sudah, kita bawa maju ke depan. Setiap kelompoknya dengan 2 orang membawa yang besar. Nah, silakan. Ayo. Sini Mbak depan. Ayo. Ayo Ariko. Ini satu. Sini depan sini. Bawa. Yang besar 2 orang, paling depan nanti. Ayo. Setiap kelompok perwakilan 1 cukup, 1 saja cukup. Silakan sini. Ini menjadi bukti bahwa kalian sudah bekerja kelompok membuat poster. Oke, sama ibu boleh. Mana yang lain lagi? Kita ada 6 kelompok. Satu anak, satu sini. Iya. Ini adalah hasil karya poster kalian. Membuat tulisan-tulisan anti bullying di lembaga pondok pesantren. Beri aplaus buat kita semua. Oke. Sudah, silakan bawa duduk kembali. Oke, kegiatan aksi kita yang pertama puisi sudah dilakukan, yang kedua membuat poster sudah kita lakukan. Berikutnya adalah kegiatan refleksi. Ibu di sini akan menanyakan sedikit saja tentang pembelajaran kita. Bagaimana yang kalian rasakan
tentang adanya bullying itu. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Silakan. Apa yang dirasakan atau kalian rasakan terkait adanya bullying? Trauma, sakit, terganggu kesehatannya. Ya, itu semua adalah bentuk yang dirasakan oleh kita semua ketika terjadi bullying. Sakit, trauma, menyendiri, terganggu kesehatannya. Itu terkait dengan seseorang yang terkena bullying. Dari pembelajaran ini itu adalah kesan yang dirasakan oleh kita kalau terjadi bully terhadap diri kita. Dari situ berarti untuk refleksi ini Ibu harapkan dari adanya beberapa tindakan bullying yang seharusnya kita hindari, itu kita bisa membangun jiwa raga kita menjadi kuat agar bully-bully yang dilakukan oleh beberapa teman kalian itu tidak terjadi. Kalau kita kuat, badan kita sehat, kita respect dengan kejadian di sekitar kita, maka bully itu tidak terjadi. Akan ada bully tapi kita sudah tahu, maka bully itu tidak akan terjadi. Berikutnya itu adalah refleksi kita dari pembelajaran kita kali ini. Berikutnya kita kali ini adalah tindak lanjut dari materi yang sudah kita pelajari tentang bullying di pondok pesantren. Tindak lanjut yang pertama, harapan Ibu, setiap kalian yang sudah belajar tentang bullying di pondok pesantren itu bisa jadi duta anti bullying. Maksudnya duta anti bullying ini kalian bisa melaporkan, mencegah, bisa mendampingi, memberikan wacana kepada teman yang lain bahwa ada bullying di sekitar kita. Ada tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita ada duta anti bullying, kalian yang sudah bergerak dulu. Kalau sudah ada arah-arah ke sana bullying, kalian yang jadi dutanya. Kalian yang menyampaikan kepada teman bahwa bullying itu tidak benar, tidak boleh. Itu harapan dari Ibu, adanya duta anti bullying. Sedangkan tindak lanjut berikutnya adalah sadar. Setiap dari kita semua yang di kelas ini, kita sadar bahwa di sekitar kita kalau ada bullying, kalian sudah harus lebih bertindak. Karena kadang sekecil apapun itu bentuknya, kalau saudaranya ke bullying, maka akan menyakiti orang lain. Itu tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Harapan itu semoga bisa terjadi, dan untuk menghindari adanya bullying maka kita bangun jiwa raga kita yang kuat agar bullying itu tidak terjadi. Sebelum diakhiri, tolong ketua kelas untuk baca doa. Untuk baca doa selesai belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farudhu ilaina innal hajatina wa la tansanahu ya rabbal alamin. Itu saja dari Ibu untuk hari ini. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.